ya. Nah, ini untuk panggilan berdesak untuk mengumpulkan dengan cepat, panggilan berperang. Ada di sini yang udah bisa keluar? Sama dengan yang pertama tadi apa? Tekia. Tapi tekia gedola itu sepanjang nafas kita. Very long blast. Long blast. Sampai mati. Separin. Teruak. Itu teruak. Kemudian tekia gedola. Tekia. Saya beri kode. Ini apa? Tekia. Tekia. Ini dua artinya sparin. Saring. Ketiga itu adalah ruah. Kemudian yang keempat adalah tekia gedola. Makanya di pasukan kami itu kalau ada tiup sopar, berdirinya harus baris. Tidak boleh di ujung sana satu, sini satu. Jadi semua sebaris. Dan biasanya ada di depan. Ya, biasanya ada di depan supaya yang di belakang itu tidak kebisingan, ya, tidak terlalu mengganggu. Oke? Nah, ini nanti ada sesi khusus sebenarnya, khusus untuk harmonisasi. Kenapa musik saya suruh ke depan? Nanti kita akan lihat yang harmonisasi sekilas aja ya, karena itu kelas khusus memang, karena menggunakan lagu-lagu dan harus ada worship leader dan full band di situ ya. Oke? Nah, saya akan beri kode Bapak Ibu Saudara, makanya harus ingat. Ketika nanti saya tunjuk 4, jangan bunyinya apa? Tekia, tapi tekia gedola. Ya, panjang bunyinya. Kalau saya tunjuk tiba-tiba 3, artinya teruak. Oke? Seperti itu. Jadi memang harus dihafal, tidak boleh apa ya, habis ini aku mau tiup apa gitu, bebas-bebas. No, lebih teratur, lebih harmonisasi namanya. Namanya juga adalah alat musik. Ini alat musik, makanya tidak boleh ini. Nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara boleh cek sama pemain keyboard, tiup, ya tiup. Nanti kuncinya kunci apa? Ini kan kunci E, coba perhatiin, main di E. Iya. Sama kan?
harmonisasi. Bisa ngikutin karena dia main di kunci Harmonize with all the I. Tapi tidak tahu kalau sister ini punya. Yours may not be. Coba aja tiup, sister tiup. Coba samakan kunci apa dia? Oh ya. Apa itu? B. B. Ingat ya, kuncinya B. Kuncinya B. Berarti kalau dia nanti ada lagu yang dinyanyikan kunci B, dia boleh tiup, tapi dia harus ngerti harmonisasinya. Kalau nggak sama kuncinya, makanya kita hanya bisa tiup shofar kita di ending lagu. Tapi kalau kita sudah ngerti, oh tadi dikunci I, WL-nya nyanyi, kita bisa nyanyi kayak trompet, dia ngikut. Seperti itu. Tapi kalau dia tidak main di kunci I, saya tidak akan tiup di tengah-tengah lagu itu, tapi di ending lagu saja. Nah, ketika nanti kan dia main di I tadi, dia upper tone, dia up nadanya, saya akan tiup begini aja. Coba. Habis itu pindah ke You F can ya. play in the middle, like just now. But if you different, then you play only at the ending. Cuma bisa begitu, habis itu langsung kita stop. Karena kalau tidak mengganggu worship leader, karena nadanya udah nggak sama. Makanya mereka terganggu ketika overtone atau apa namanya? Raise key. Selain overtone apa bahasa musiknya? Modulasi, modulation. Modulation to Ketika another key. modulasi Change seperti another itu, key. kita hanya bisa tiup sebentar aja, gitu. Or you can blow like Langsung like mereka that, but naik nadanya. Jemaat pun tidak terganggu. Karena peniup shofar kalau udah banyak, suaranya akan menutupi WL dan menutupi jemaat. Sehingga jemaat, tak perlu lagi lah ada shofar, mengganggu. too loud the Ya, shofar, then you cannot makanya hear kita the harus music. menjadi peniup shofar yang Isakar, know the time, tahu Know the time. waktu dan saatnya, Isakar is a timingnya, person who knows the time. So you know the yang timing tepat to di mana. play your Seperti music itu. rather than Oke? just play anything. Nah, ketika misalnya coba Somebody main disturb the music. G, Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Amen. Amin. Tepuk tangan kata WL-nya. Oh, give him praise, itu tiup. Macam-macam. Tiup macam-macam boleh, ya. Tiup teruang lah, tiup tekian lah, tiup apa. Nah itu suasananya akan membangkitkan orang yang tadinya malas nyembah Tuhan, tiba-tiba dia langsung membangkitkan. Will be woken up. Those people who feel Ya, tired or ngerti ya? Jadi harus tahu time-nya. Coba semua. Dia terasa di telapak tangan ini seperti ada dorongan yang pas hanya di telapak tangan. Tidak berserak di sini, tidak berserak di sini, tapi dia di sini, ya. Jangan keluar dulu dah. Tembus. don't let yourself. Maka dia berpower. Ini pegang, sambil pegang ini coba.
Perut pegang. Ini kan saya buncit, kan nampak kan perut saya. Kan? Nampak kan perut saya dia. Nampak kan? Nah, bukan. Bukan. Tapi berdiri tegap, tapi dia Chopper saya yang di Batam itu bisa to 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 to. Jadi bisa 4 to 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 to. Ya, bisa. Saya yakin ini ada yang punya yang seperti itu, tapi belum ahli meniup. Makanya jangan jadikan ini apa? Bantal. Lebih parah lagi kan. Waduh. Saya meniup sopar ini semua ilham dari Roh Kudus. Jadi saya ajarkan, tidak ada teknik yang saya tidak kasih tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tidak nangkap ini sangat sayang. Ya, perhatiin. Ini di bagian bawahnya, chopper ini harus ada di atas. Kepala ini harus berada di atas, jangan begini. Ya, jangan begini. Nggak boleh, dia harus di atas. Kenapa? Itu lambangnya, dia menghubungkan surga. Kita adalah perantara antara bumi dan surga. Kita sedang memandang kepada Yahweh. Kita sedang memuji Yahweh. Kita sedang mengingatkan Yahweh, inilah saatnya, waktunya engkau melawat kota kami. Ya. Nah, sekarang sudah dibasahin bibirnya. Ingat tadi ya, dibasahin dulu bibirnya, lalu tempel. Tempelkan ini di bawah bibir ini. Tempelnya, ya, perhatiin ini bibir saya, tempel. Sudah nampak? Ditempel ini. Lalu saya angkatlah ini. Maka dia akan menutupi semua lubang ini. Ya, tapi lebih banyak di bagian bawah. Atas ini dikit aja dia. Coba perhatiin ya. Itu ada pengorbanan yang saya lakukan sampai muka saya pun merah, perhatiin ya. Ya. Untuk membunyikan suara tadi itu kan tidak ada di pelajaran kita. Suara apa tadi? Itu suara apa? Ga, ga, ja. Oh, gajah. Ya, suara gajah. Oh, gajah. Waktu kami berdoa, Pastor Rick Riding bilang Indonesia itu gajah lambangnya. Ya. Jadi waktu kami berdoa dan saya dapatlah inspirasi membunyikan suara ini kayak gajah. Jadi memang kalau nanti Bapak Ibu Saudara niup memakai itu echo itu, ya, makanya nanti mungkin Pastor Bibi akan kirim yang sudah saya tiup itu, yang sudah memakai echo. Ya, itu berbeda suasananya. Musik juga. Without microphone. That's why I'm shocked. Simpel. Nanti pemain keyboardnya main juga, itu tekan nada E juga, tapi pakai pen.
terus. Dia terus Jadi, terus enam. baca Ustaz. Ngambil napasnya itu dari hidung. From the nose. Ya, coba perhatiin ya. Pasti kenapa dong? Bisa panjang dan tidak saya lepas-lepas karena narik napas dari hidung. Tapi kalau ini kan misalnya Suruh baca. Ya, ya, dari hidung dia. Oh, nakut aneh. Tapi disimpannya di diafragma. Diafragma, you know, diafragma itu dada berlaku dan perut juga berlaku, ya. Atau 2 hari atau 3 hari sebelum itu sudah dicuci. Cucinya tidak boleh pakai air panas You must wash. karena apa? Ini semacam kuku. You must wash. Ini sebenarnya macam kuku tapi dia tebal aja. Ya, makanya kalau kita bakar baunya kayak kuku. Kayak rambut. Nah, itu bahan-bahannya sama mirip. Pernah bakar soba? Good smell if you put. Belum pernah kan? Saya pernah bakar soba. Saya pernah potong. Ya, jadi ada soba yang compes, you know, compes rusak depannya. Saya ada potong, saya gergaji, lalu saya coba bakar. Baunya itu kayak kuku atau kayak rambut, seperti rambut baunya. Seperti itu. Ya. Jadi dia sebenarnya itu. Jadi kalau kita rendam dengan air panas, nanti bisa retak. Nah, setelah dicuci pakai air biasa, caranya Use seperti ini. normal water to wash. Boleh cuci pakai deterjen, tapi yang busanya sedikit. Tahu busa? Gelembung-gelembung yang cucian itu apa sih namanya bahasa Inggrisnya? Bubble-bubblenya itu, sabunnya, bubblenya itu sedikit-sedikit aja. Ya, cari yang kalau di Indonesia namanya deterjen. Jadi kalau deterjen dia ada yang busanya banyak, gelembung-gelembungnya banyak, Oh, ya bubble-bubblenya banyak. deterjen. Jangan pakai yang begitu. Don't use Pakai a yang lot. cari yang sedikit aja. Ya, caranya gini. Saya akan masukin sabun itu ke dalam sini.
Lalu saya tutup ini, Or you close that. ya. Saya masukkan air setengah. Lalu saya goncang. Oh, goncang kalau nanti. Buang. Lagi masuk lagi air. Buang. Ya, sampai bersih. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara jemurnya di dalam suhu ruangan AC atau kipas angin, ya. Just Caranya fan. ditegakkan seperti ini. Just use fan. Usman, dari mana lagi? Bawahnya taruh kain atau apa supaya airnya itu turun ke situ. Below. Karena kalau kita taruh begini, letak begini, Air tak keluar. airnya tetap bertakung. Yeah. The water will Di stay situ. there. Ya, tapi kalau kita begini, dia akan turun ke bawah. Kenapa tidak begini? Nanti You are yang the semua yang Himalaya Jar. air-air itu ngumpul di sini, nanti takutnya ada kotoran-kotoran apa nempel di sini nantinya. Tapi kalau di atas ini kan kita tiup bagian ini, ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu Saudara ada di dalam conference 2-3 hari kan tidak mungkin cuci. Senantiasa bawa wet conference. tissue, You may not be ya. able Wet to wash. tissue-nya So use wet ada yang punya tissue. wet tissue, boleh satu pinjam. Nanti akan lihat yellow, Yellow. ya, seperti ini. Because we don't- We must get some wet tissue too. Kan kotor tuh, kotor kan, kuning, tapi nggak kalau ini bersih. Ada memang orang yang pakai alkohol, tapi tidak dianjurkan. Untuk Bapak Ibu Saudara supaya dia lebih hygiene, pakai saja lemon. Airnya Yes, dikasih lemon, dikasih juga dengan garam, salt. Salt and Karena lemon. garam itu akan membunuh kuman-kuman. And then Ya, the jadi salt. airnya sudah masukkan dalam baskom, ya dalam ember, lalu nanti pakai gayung masukkan, puncak. Hah? Oh, mau supaya mengkilat? Boleh. Kalau mau mengkilat, biasanya kami Ada polish. memakai minyak urapan, ya. The anointing Pakai oil. Use olive oil. olive oil. Ya, olive oil itu akan membuat dia mengkilat. Ya, olive oil. Tapi jangan taburkan olive oilnya di dalam sini. Tapi kalau mau sebelum 3 hari sebelum tiup, boleh taruh olive oil di dalam ini. Nanti dia kering kan. Tapi kalau nanti mau tiup, jangan. Misalnya hari ini mau tiup di malam, jangan kasih minyak. Karena itu nanti akan mengganggu bunyinya. Oh, the Bunyinya music, akan the sound berbeda will not be ketika dia good. kering dan ketika dia basah. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu Saudara habis cuci tiup, nggak enak. After you wash, Ya, tidak blow, sedap the sound is bunyinya. different. Tapi kalau dia sudah kering, bunyinya akan nyaring. Ya, bunyinya akan It bagus. will be sharp if we Ya, don't. nah tips membeli shofar yang baik, ini termasuk shofar suara bagus. Ini sangat bagus suaranya. Tapi sayangnya ini terlalu besar lubang ini. Ya, dia harus lebih kecil dari yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau beli yang Yemenite, ini jenis Yemenite binatang kudu, cari yang lebih kecil lubangnya ini. Find the Ya, smaller. itu lubang kecil. Sebenarnya suaranya akan bagus banget kalau saya tiup ya. Makanya Bapak Ibu Saudara juga harus belajar terus tiup sampai dapat nada tingginya. Jadi kayak brother ini tadi masih nada rendah dapatnya. Sempitkan lagi bibirnya, itu akan dapat nada tinggi. Sempitkan lagi bibirnya dan tambah udaranya, tambah kuat udaranya, ya kayak gini. Jadi di otak kita itu ada perintah seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pengen dapat nadanya, ya coba di otaknya direkam. Aku akan membunyikan seperti ini. To to to. Nah nanti pegang shoparnya coba tiup. To to to. Dapat nggak? Ya. Nah, nanti akan dapat dianya. Kalau kita sudah terekam di sini, seperti yang suara gajah tadi sudah terekam di otak, di pikiran ya.
bocor kalau kita sudah terbiasa dengan ini. Makanya kita harus bersahabat dengan shopper-shopper kita ini. Harus jadi teman kita, senjata kita dimanapun kita berada dalam ibadah. Bahwa jangan malas, minggu ini aku gak mau niup lah, doa malam ini aku gak usah dulu niup gitu ya. Jangan. Saya selalu bilang kalau doa fajar ada, doa pagi-pagi ada, bawa tiup. Nanti doa siang ada, bawa tiup. Minggu ibadah, bawa tiup. Ibadah ini bawa tiup. Ibadah itu bawa tiup. Ibadah gabungan bawa tiup. Ya, tidak boleh jadi pajangan. Oke? Jadi Bapak Ibu Saudara, yang paling mudah adalah di rumah Bapak Ibu Saudara kalau ada celana jeans, tahu celana jeans yang tidak dipakai lagi, itu dipotong saja di bagian sini. Ya, tinggal dijahit saja bawahnya, tutup. Ya, ngerti ya? Nah, habis itu di atasnya itu kita buatlah semacam. Kalau kain kan nanti takut ketusuk badan. Makanya saya anjurkan celana jeans lebih tebal. Celana jeans lebih tebal. Jadi saya pernah buat itu seperti kaki. Seperti saya memegang kaki. Jadi saku ini masih ada, kantong ini masih ada, dan nanti saya buat setengah begitu. Nah, kalau saudara nanti bagian bawah ini ya dibalikkan dulu, ya, melokong ya bahasa lainnya. Tebalikkan baru jahit. Ini buat gini dulu, ya. Ya, baru jahit bawahnya ini, baru balikkan lagi. Nah, baru ini buat yang macam ini supaya bisa masuk ini, ya, tali-tali. Nah, ya, seperti itu. Oh, tetap Yemenite. Maksudnya apa? Ya, ini tetap Yemenite namanya. Ya, ini tetap Yemenite ya, karena ini dari binatang kudu. Semua yang dari binatang kudu namanya Yemenite. Ya, tapi yang dari domba, tanduk domba, sound lebih bagus yang ini. Ini sangat mighty. Suaranya memang berbeda dengan yang pendek. Tapi Alkitab mencatat perjanjian lama, inilah yang merobohkan tembok Yeriko. Semua di Alkitab, peperangan Daud, peperangan siapa lagi? Joshua, peperangan Gideon, ya, semua peristiwa itu pakai shofar ini. Tidak pakai shofar ini.